seseorang yang strata pendidikannya cukup tinggi, S2 loh ya, di luar negeri lagi, dengan biaya rakyat, dengan biaya negara, melontarkan kalimat cukup aku saja yang jadi WNI, anak-anakku jangan, di ruang publik. Kok bisa sampai seperti itu gitu loh? Banyak yang menganggap bahwa beasiswa itu dipandang sekadar fasilitas, bukan amanah. Apalagi LPDP ya. LPDP ini kan menggunakan uang negara, uang rakyat. Terlalu sadis juga untuk mengecam Mbak Tias ini. Ada yang bilang misalnya ini lintah pajak. Dia menghisap pajak tetapi dia tidak tahu terima kasih sama sekali. Ada yang bilang Mbak Tias ini meludahi sumur yang selama ini menjadi sumber dia hidup. Bahkan tidak sedikit juga yang menyebut Mbak Tias ini seorang pengkhianat. Ada yang parah juga, koruptor jalur LPDP. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Siap Mas. Sehat Mas? Sehat? Puasa gimana, lancar? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah, senang kita. Mas Abdul Qohar. Alhamdulillah sehat. Lancar puasa Mas ya? Insya Allah lancar. Alhamdulillah, ini kita Pokoknya tapping pertama di bulan Ramadan. bulan Ramadan. Ya, Gitu. mudah-mudahan kita kuat sampai Ya. selesai. Ini kan kita taping ini jam 18.30 ya. Kita masih 5 jam lagi lah. Makanya ketawanya jangan keras, nanti habis energi. Iya. Umur-umur kayak kita harus hebat-hebat. Enggak, energi. insya Allah kan. Enggak ada orang Iya. meninggal karena puasa. Nah, betul. Yang penting niat. Iya. Jadi kita bahas apa ini? Loh, kalau saya pakai baju, nggak pakai jas itu artinya kita bahas yang enteng-enteng. Enteng. Sudah nggak ngomongin, Enteng tapi rame. kita nggak ngomongin Mas Jack. Ya Mas Jack kan udah ditulis di Iya, podium iya, di kemarin podium. oleh Mas Jack. Mas Jack menulis Mas Jack gitu kan. Iya, ya. Tapi sapaan. Bacalah itu di Iya. podium lah. Bisa dibuka di mediaindonesia.com. ya. Iya. Menarik itu tulisan. Iya. Nah, kita nggak bisa Dan bacakan itu- tulisan itu, kan Iya, bisa karena dibaca kan. kalau tulisan itu kemudian kita visualkan kurang menarik. Iya. Intinya. Kalau kita bahas lagi malah nanti nggak menarik. Kalah kalau Udah keseringan kita bahas. ya, kalau dalam bentuk tulisan itu kan orang bisa berimajinasi, Iya. bisa kalau marah juga bisa menahan marahnya sambil pukul-pukul meja di rumah. Soalnya Sambil baca tulisan Mas Jack ini. daripada nanti ada yang bilang termul lah, Ya, iya. ada yang bilang kritis lah. Iya. Padahal kan kita biasa-biasa aja. Biasa. Orang kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Jadi kita ngomong apa ini? Yang ringan-ringan. Enggak, tapi begini. Bukan, ini ringan tapi serius. Serius, ya. Saya karena akhir-akhir ini tuh media sosial tuh diramaikan dengan nama seseorang. Ya, DS. Ya, DS. Dwi Sasetyaning Tias. Iya. Ada yang Cakep itu nama itu. di postingan itu Mbak Saset itu. Jadi Dwi Sasetyaning Tias ini seorang ibu yang tinggal di Inggris, punya 2 orang anak. Dalam satu postingannya, dia mengungkapkan kebahagiaannya saat unboxing surat dari pemerintah Inggris. Home office. Iya. Ya, home office gitu. Dan surat yang menyatakan bahwa anaknya menjadi warga negara Inggris. Ya. Dan dia membuka British citizen. paspor hitam. Terus, Cuman Yang dia cium, dia iya, pamerkan sambil dipamerkan. dengan mata berkaca-kaca. Nah, itu dia kelihatan terharu. Kelihatan dia bahagia. Bahagia. Tapi yang menjadi persoalan itu ketika dia mengungkapkan bahwa Kalimat lanjutannya. kalimat lanjutan itu yang berat itu kan, yang akhirnya membuat netizen Indonesia ini marah kan. Cukup aku saja yang WNI. Ya, anak-anakku jangan. Itu kan sebuah ungkapan yang cukup menusuk ya. Apalagi setelah itu dia juga sampaikan bahwa kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA. Nah, yang kemudian ini jadi persoalan yang sangat serius. Mbak Saset ini, Mbak Dwi Saset Tiasnya, jangan Saset. Mbak Tias. Mbak Tias. Panggilannya Tias. Oh, panggilannya Tias. Iya. Oh iya, saya banyak melihat yang memanggil Saset. Mbak Tias ini
adalah awardee LPDP, beasiswa dari Penerima, negara. Ya, penerima beasiswa dari negara. LPDP itu lembaga di bawah yang pengelola dana abadi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Lembaga pengelola dana pendidikan. Dana pendidikan abadi ya. Iya. Nah, itu di bawah Kementerian Keuangan. Dia dibiayai oleh negara untuk kuliah di Belanda ya saat itu, mengambil S2 di Belanda. Tapi dia mengungkapkan kalimat yang seperti itu. Apalagi setelah netizen kita ini kan begitu ada persoalan langsung dibelejeti kan, ditelusuri kan. Nah, menurut saya siapa namanya Mbak Tias ini oversharing. Nah, netizen kita ini oversearching, searching bisa sampai diketahuilah suaminya Arya Iwantoro itu juga penerima beasiswa dari LPDP untuk program S2 dan S3 ya di Belanda juga. Dan sampai sekarang belum berkontribusi kepada Indonesia gitu loh. Nah, saya kalau melihat Mas Kohar bertepuk tangan ini tampaknya sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Ini gejala apa ini? Gini, banyak yang menganggap bahwa beasiswa itu dipandang sekadar fasilitas, bukan amanah. Jadi, apalagi LPDP ya. LPDP ini kan menggunakan uang negara, uang rakyat lah. Uang rakyat, uang dari pajak. Diperoleh dari PPH, karyawan perusahaan, PPN rakyat yang membeli apapun itu kan, kena PPN. Atau PPH badan dari perusahaan-perusahaan yang diusahakan di Indonesia. Yang semua ini adalah uang dari rakyat Indonesia, yang sebagian kemudian dikumpulkan menjadi sebuah dana abadi, yang diperuntukkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa ini melalui pendidikan. Dengan memberikan beasiswa kepada orang-orang agar apa? Harapannya, begitu dia lulus, dia menjadi orang yang pintar, dan dia ada transfer of knowledge kepada rakyat Indonesia, dan mengupgrade publik rakyat Indonesia sesuai dengan wilayah yang dia tekuni selama dia belajar. Itu namanya amanah. Dan ada di belakangnya LPDP itu mengemban amanah seperti itu. Tetapi banyak yang menganggap bahwa beasiswa ini sebagai semacam prestise dan fasilitas. Maka yang kita saksikan adalah negara diposisikan sekadar sebagai sponsor lomba. Negara seperti kayak sponsor lomba. Sementara kalau kita memandang beasiswa itu sebagai amanah, maka akan meletakkan negara itu sedang berinvestasi untuk rakyatnya, untuk bangsa ini, untuk menjadi bangsa yang unggul. Itu kan harus ada investasi pendidikan. Nah, investasi itu dalam sebuah praktik ekonomi kan dia pasti akan memperhatikan apa yang disebut dengan ROI. Return on investment. Pengembalian lah dari investasi, uang yang diinvestasikan sekarang itu pengembaliannya dalam bentuk apa? Dalam bahasa yang lebih lugas, itu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi itu menyebut bahwa itu sebetulnya utang budi. Utang budi seseorang yang diberi terhadap negara ini. Jadi ya negara bisa menagih. Nah, kebetulan Mbak Tias ini sudah menjalankanlah semua program-program, dan dia juga sudah sekian tahun melakukan pengabdian. Nah, tetapi kemudian di ujung pernyataan itu, statementnya mengatakan bahwa cukup aku yang jadi WNI, anakku jangan. Ini kan ada semacam kayak apa ya, logika yang agak susah ya. Lain soal kalau dia tuh mendapatkan beasiswa atas upaya sendiri, atau dia berkuliah itu atas biaya sendiri misalnya. Itu saya kira publik nggak akan terlalu geram dengan hal seperti itu. Menjadi persoalan kan karena ini sudah dibiayai oleh negara. Ya, katakanlah misalnya daripada uang ini untuk membiayai orang yang nanti di ujungnya itu ada yang bilang meludahi negara sendiri, ada yang bilang memberaki bangsanya sendiri. Maka kan kenapa nggak disalurkan saja untuk misalnya puskesmas, untuk rakyat kecil dan seterusnya, yang itu akan mungkin lebih jelas manfaatnya.
Nah, ini problem. Tapi begini, kita juga tidak boleh hanya menjudge satu pihak ya. Bahwa keresahan tetap harus kita dengarkan, itu menjadi bagian dari keresahan. Hanya memang kan ada dua kontras ini pada diri seorang Tyas ini. Kontras pertama adalah ketika dia masih kuliah gitu ya. Dia selalu ngonten dan di kontennya mengatakan bahwa kami dari keluarga sederhana. Suami saya juga dari keluarga sederhana. Istilahnya cenderung kelas bawah lah kira-kira begitu. Tetapi kan ketika netizen kita over searching, ketemulah itu kan, ternyata mertuanya eselon 1. Pejabat eselon 1 itu ya satu tingkat di bawah menteri saja kan. Sekjen di ya, Sekjen Kementerian Pertanian pernah, salah satu Dirjen juga. Peternakan di Kementerian Pertanian juga pernah. Itu artinya ya bukan orang sembarangan. Dan ternyata mereka menerima LPDP gitu. Menerima beasiswa LPDP. Artinya ketika awal mengatakan seperti itu, lalu di belakang ternyata berbeda, ini kan berarti ada sesuatu dong, ada masalah dong. Nah, ini yang harus diintrospeksi oleh berbagai kalangan, termasuk oleh LPDP sendiri. Jadi LPDP harus merombak, saya kira ya, merombak formulasi persyaratan orang untuk mendapatkan beasiswa. Akadnya harus jelas bahwa kontribusinya ke depan itu harus jelas terhadap bangsa ini apa. Lalu di awal juga harus dijelaskan bahwa ini adalah amanah, bukan hadiah gitu. Sebenarnya sih di LPDP juga sudah ada aturan yang jelas kan. Iya, tapi kan pengawasannya longgar. Ya, itu dia soal pengawasan. Ya kan kita lihat sekarang gini, perlu juga dibuka jalur afirmasi lah. Untuk mereka-mereka yang memang sebetulnya berharap punya mimpi yang sangat besar dan sebetulnya kapasitasnya itu mumpuni, tetapi karena ada beberapa faktor membuat akses dia menuju LPDP sangat terbatas. Atau dia tidak punya ordal, gitu. Nggak punya orang dalam. Kan di dalam salah satu persyaratan juga ada ini, sponsor dari tokoh atau ya bukan sponsor, rekomendasi. Rekomendasi. Ya. Nah, sekarang ya bagaimana ini harus diawasi, bagaimana ini harus penyaringan ini harus betul-betul ketat. Nah, kita ini saya kira kita patut mencontoh Malaysia dan Korea itu. Yang di sana itu lebih jelas. Awal akadnya jelas, tetapi kemudian ekosistemnya juga jelas. Jadi orang itu kalau nanti kamu pulang setelah sarjana atau setelah S2 atau S3, kamu nanti akan di sini. Bekerjanya di sektor ini. Itu jelas di dua negara ini. Nah, di kita kan enggak. Di kita kan misalnya orang sepulang dari luar negeri sarjana, ya harus berebut jadi misalnya jadi operator apa gitu kan. Dengan puluhan ribu orang, padahal kapasitasnya melampaui itu. Nah, ruang-ruang itu masih sangat terbatas. Itu yang saya sebut sebagai evaluasi. Jadi mulai dari awal akadnya harus jelas, kemudian setelah itu mereka akan melakukan apa juga harus jelas. Dan juga harus ada, ya begini, ada satu sisi yang juga perlu kita evaluasi lagi, yaitu standar etik kita di media sosial ini. Ya. Jadi dalam bermedia sosial ini kita ternyata secara etis kita ini sekarang sudah jauh melampaui melanggar etika-etika. Orang bisa memaki-maki seenaknya sendiri, orang bisa menjudge hitam putih dengan kata-kata yang sangat kasar, bisa memfitnah dan seterusnya. Jadi ini semua adalah bagian dari yang harus kita bereskan ini. Kelihatannya hanya perkara seorang Tyas, tetapi ternyata jangan-jangan ini hanya puncak gunung es yang di bawahnya ini banyak hal-hal yang harus diselesaikan oleh Republik ini. Ya publik, ya masyarakatnya, ya pemerintahnya, negaranya. Nah, betul sih itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Tyas ini sebenarnya kalau menurut saya ada menyangkut beberapa hal. Yang pertama soal nasionalisme ya.
Terus kemudian ya soal national pride lah ya, kebanggaan nasional. Bukan local pride. Iya, bukan local pride. bukan local pride. Sepak bola. Terus kemudian tadi Mas Klar sudah sampaikan soal etika bermedia sosial, kan gitu kan. Terus kemudian soal berterima kasih, itu juga tercederai lah, gitu kan. Nah, apa yang dia ungkapkan misalnya, cukup aku saja yang jadi WNI, anak-anakku jangan. Ya kita bisa melihat itu sebagai ekspresi kekecewaan secara personal misalnya ya. Tetapi kan di luar itu kan kita melihat bahwa ada orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak memiliki nasionalisme dan seterusnya. Nah, yang buat saya paling serius adalah seseorang yang strata pendidikannya cukup tinggi, S2 loh ya, di luar negeri lagi, dengan biaya rakyat, dengan biaya negara, melontarkan kalimat itu di ruang publik. Ya, media sosial itu kan akhirnya ruang publik kan. Dia melakukan sesuatu, hal-hal yang sifatnya sebenarnya itu kan sifatnya privat kan. Anaknya mendapatkan paspor dari Inggris, tapi disampaikanlah ke ruang publik. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok bisa sampai seperti itu gitu loh. Ya, mungkin Mbak Tias ini kan ingin mengikuti jejak para pendahulunya lah, katakanlah para diaspora sebelumnya yang mengungkapkan atau mengekspresikan kekecewaan terhadap kondisi di tanah air mereka. Kita ingat waktu itu sangat viral kan gerakan Kabur Aja Dulu. Kemudian juga pernah ada diaspora tidak bangga. Waktu itu dia menyikapi pidato Pak Presiden di sidang umum PBB kalau tidak salah. Ya, dia tidak bangga dengan pidato itu. Kenapa dia tidak bangga? Karena fakta yang mereka lihat, Indonesia itu ya masih banyak ketimpangan, masih banyak ketidakadilan, masih banyak kemiskinan, masih banyak ya kekurangan lah yang di mata mereka semestinya bisa diatasi dengan tidak cukup dengan pidato yang menggelegar di forum internasional. Dan ekspresi itu betul-betul viral kan waktu itu kan, menyebar kemana-mana, dan reaksi publik Indonesia terutama di media sosial yaitu positif terhadap mereka. Gerakan kabur aja dulu juga reaksi publik kan juga positif. Karena disampaikan dengan kesan yang tulus bahwa itu sebuah keprihatinan terhadap situasi di negaranya. Satu itu, dan kedua mungkin mereka tidak dibiayai oleh negara. Tetapi kalau apa yang dilakukan Mbak Tias itu selain kalimatnya menurut saya kan juga tidak sekedar kritik ya. Kok ada kesan merendahkan. Iya, makanya saya tadi ingin tanyakan, apakah itu mencerminkan rendahnya sensitivitas sosial seseorang? Ya, menurut saya sebagai seorang yang terdidik, bahkan kalau bisa dikatakan sangat intelek karena dia kuliah di Belanda, sangat jarang orang Indonesia bisa kuliah di luar negeri kan. Semestinya bisa menjaga setiap ucapan dan tindakan kan. Tetapi yang dilakukan Mbak Tias itu mungkin secara pribadi mungkin dia ingin mengungkapkan kekecewaannya, keprihatinannya terhadap, cuman caranya kok menurut saya sangat tidak tepat. Beda jauh kalau kita bandingkan dengan ekspresi yang lain yang sebelumnya seperti saya bilang tadi, kabur saja dulu, tidak bangga, kemudian juga para WNI yang tinggal di luar negeri itu kan banyak juga yang mengungkapkan di media sosial betapa mereka prihatin dengan situasi di Indonesia, tetapi dia menegaskan bahwa dia tidak berkurang nasionalismenya terhadap tanah air mereka. Jadi pertama menurut saya sangat tidak tepat dengan cara-cara dengan kalimat-kalimatnya, dan semakin tidak tepat lagi ternyata dia bisa besar seperti itu, bisa tinggal di Inggris, bisa punya anak, kemudian mendapatkan paspor Inggris dan kewarganegaraan Inggris, salah satunya karena dibiayai oleh negara lewat LPDP. Jadi banyak ungkapan-ungkapan yang menurut saya juga terlalu sadis juga untuk mengecam Mbak Tias ini. Ada yang bilang misalnya ini lintah pajak karena dia menghisap pajak tetapi dia tidak tahu terima kasih sama sekali. Ada yang bilang Mbak Tias ini meludahi sumur yang selama ini menjadi sumber dia hidup.
Itu kan sebuah, bahkan dia menyebut, tidak sedikit juga yang menyebut Mbak Tias ini seorang pengkhianat. Ada yang parah juga, koruptor jalur LPDP. Jadi itulah kalau ketika seseorang yang semestinya terpelajar kemudian melakukan tindakan yang tidak didahului dengan keweningan berpikir, kejernihan dalam berpikir. Jadi menurut saya sih ya wajar sih apa yang dilakukan oleh netizen, meskipun kemudian Mbak Tias itu juga sudah meminta maaf. Tetapi kan justru apa yang diucapkan dalam permintaan maaf itu juga menjadi diserang balik lagi banyak sekali netizen kan. Jadi betul bahwa ya prihatin boleh terhadap situasi di negara kita, bahwa negara itu belum sepenuhnya memenuhi keinginan rakyat, itu betul. Tetapi kan menurut saya caranya yang baik. Caranya jangan merendahkan tanah air tempat dia lahir, tempat dia besar, tempat dia menuntut ilmu di awal-awal. Banyak kok cara-cara yang bisa dilakukan keras tetapi bisa diterima oleh publik. Tajam tetapi juga tidak menyakitkan rakyat. Itu banyak caranya. Tapi kalau yang dilakukan Mbak Tias itu dengan ucapan cukup aku saja yang menjadi WNI, anak-anakku jangan. Itu kok kesannya apa ya? Kok Indonesia itu rendah betul di mereka itu. Apalagi tadi dibilang paspor kuat WNA. Emang paspor kita itu memang tidak terlalu kuat, tetapi ya apakah seperti itu cara mengungkapkan kegelisahan dia terhadap situasi di negara kita? Iya, seharusnya orang-orang seperti Mbak Tias dan suaminya itu Arya Iwantoro, terutama dia, Mbak Tias, karena yang bicarakan, ya seharusnya ya menjadi agen perubahan lah gitu ya. Bagi tapi menurut saya gini, orang-orang yang berkuliah di luar negeri gitu loh. Tapi menurut saya begini, kok saya tidak terlalu menyesalkan ya cara bermedsos orang-orang yang terpelajar seperti itu. Justru kok saya ada keuntungannya buat kita. Akhirnya kita tahu. Akhirnya semua persoalan yang melatar belakangi dia itu terungkap. Dan ini bukan kali pertama loh. Medsos-medsos sebelumnya itu kan justru membuka borok-borok. Kan kita ingat waktu itu kan bagaimana seorang istri dan anak begitu gemar memamerkan kehidupan mewahnya. Ternyata suaminya kepala Bea Cukai Makassar. Sudah divonis korupsi. Kemudian juga ada di Jogja itu kepala Bea Cukai Jogja itu dia flexing naik pesawat, mengendarai pesawat, nggak taunya dikorupsi juga. Pernah kita juga kan yang paling fenomena itu yang Mario Dandi. Dia memaparkan perilakunya di media sosial ketika dia menganiaya salah satu orang remaja. Akhirnya terbongkar kan. Sampai akhirnya bapaknya Rafael Alun. Ya, nggak apa-apa menurut saya. Teruskan saja seperti itu. Mungkin itu cara bagi kita untuk mendapatkan kebenaran yang ada di balik itu yang tadi saya mau tanyakan kan, bahwa orang-orang dengan tingkat kecerdasan yang tinggi tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak memamerkan sesuatu di media sosial. Tapi ya kita sebagai netizen senang-senang saja. Akhirnya tahu borok-boroknya para ASN misalnya atau borok-boroknya pejabat negara, termasuk tadi kepala Bea Cukai di Makassar sama Jogja, kepala BPN juga, yang Batam juga kan itu kan? Iya, termasuk seorang pegawai pajak eselon 3 ya, tetapi memiliki kekayaan yang luar biasa ya, seperti Rafael Alun. Kan, gitu. Nah, balik lagi ke soal beasiswa LPDP ini. Data 2023, saya belum menemukan data terbaru. Ada sebanyak 413 award di LPDP yang belum kembali ke Indonesia. Tapi kemudian sebanyak 144 diantaranya telah ditindak dan bersedia kembali. Nah, saya tidak tahu data yang sekarang. Tapi dari angka itu menunjukkan banyak mereka yang bertahan di luar negeri. Termasuk kan suaminya Mbak Tias ini kan, Arya Iwantoro gitu loh. Dia suaminya ini termasuk yang belum menyelesaikan. Belum menyelesaikan dan belum berkontribusi kan? Belum berkontribusi kan ada kewajiban. Betul. Menyelesaikan dan kewajiban untuk katakanlah berkontribusi secara ilmu yang dia dapat selama kurun waktu tertentu.
dua kali plus N. satu. Ya, 2 plus 1. Artinya kalau dia mengambil studi 2 tahun, berarti dia harus 4 tahun plus 1. 5 tahun ya. gitu. Rata-rata ya katakanlah kita ambil kalau yang S2 rata-rata segitulah, 5 tahun. Yang ini yang suaminya Tias ini S2 dan S3 itu. Belum sama sekali. Nah, apalagi S2 dan S3. Master dan PhD-nya di PhD-nya itu kan PhD itu paling enggak kan 5 tahun itu bisa itu. Iya, Berarti minimal kan 4 tahun misalnya. Berarti kan 4 tahun katakanlah paling cepat saja. Berarti kan dia butuh waktu 9 tahun harusnya untuk melakukan pengabdian kan kembali. Tetapi itu kan masih banyak yang belum melakukan. Itu menunjukkan bahwa memang pengawasan masih longgar. Seperti yang saya katakan tadi. Padahal kan beasiswa LPDP itu bukan kecil gitu kan, itu besar kan? Besar. Miliaran itu untuk satu orang. Ya mungkin Mas Jaka yang pernah dapat. Belum ya? Belum. Waktu itu dapat tapi nggak mau. Di rumah jagain ayam. Kayak ya sok pinter semua kita ini. Saya mau sebenarnya, tapi nggak ada sponsornya. Nggak ada yang merekomendasikan. Nah, jadi intinya adalah gini, cara pandang yang pertama ini yang harus kita dudukkan juga. Ada dua hal lah, ini asasnya harus resiprokal. Dari sisi personal, tetapi juga dari sisi negara, institusi negara. Dari sisi personal, memang ada problem kecerdasan di sini. Kita ini selama ini hanya mengejar kecerdasan personal saja. Tapi kita kurang mengurusi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kita masih punya problem di situ. Maka banyak sekali kan sebetulnya orang menderita sakit mental sebetulnya. Atau integritas kita kan sangat dipertanyakan. Itu kan muaranya karena kita melihat kecerdasan hanya dari sisi pikiran saja. Dari sisi otak saja, otaknya cerdas. Tetapi secara emosional, secara spiritual apalagi, mereka sangat-sangat tidak cerdas. Koruptor itu kan cerdas-cerdas. Koruptor itu cerdas-cerdas secara pikiran, secara akademik. Cerdas mereka ini. Tapi ternyata faktanya secara emosional, secara spiritual, rendah mereka itu. Ya bayangkan, ya kalau orang nggak cerdas mana bisa dia mengakali keuangan negara dengan secanggih itu kan. Meskipun beberapa nggak canggih-canggih amat. Itu kan karena longgarnya pengawasan. Nah, evaluasi yang kedua dari sudut negara adalah mungkin kita harus sudah meniru cara Malaysia dan Korea Selatan tadi yang seperti saya katakan dalam merumuskan roadmap ke depan orang-orang cerdik pandai yang kita kirim ke luar negeri ini, itu mau kita wadahi di mana? Harus ada kepastian bahwa ketika pulang mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan riset yang memadai. Tanpa harus berpikir, katakanlah besok saya makan apa, anak saya makan apa, istri saya makan apa. Jadi para cerdik pandai itu memang dia jangan disuruh untuk berpikir tentang besok makan apa. Semua harus disediakan. Dan ketika mereka melakukan penelitian, hasilnya itu adalah untuk jutaan rakyat Indonesia. Itu yang namanya mengabdi. Itu yang namanya kembali. Bahkan itu yang namanya berkorban. Nah, kerelaan untuk berkorban ini kan menjadi barang yang sangat mewah saat ini. Yaitu karena kita kita jarang mengurusi hal-hal yang terkait dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual tadi itu. Kita hanya nguplek-nguplek kecerdasan pikiran saja, kecerdasan otak saja. Orang dianggap hebat, cerdas kalau dia nilainya katakanlah 10 semua. 10 dari 10, bukan 10 dari 100 ya. Tapi ketika ada orang yang respect, menolong, membantu, itu dianggap biasa saja. Itu dianggap sebagai sesuatu, itu kecil. Padahal itu luar biasa. Ketika ada anak-anak yang tahu bagaimana berterima kasih, kan ada tuh video pendek. Anak kecil menyeberangkan kakeknya yang sulit berjalan, yang stroke ya, sambil pakai tongkat begini, menyeberangi jalan, sambil dia menyetop mobil, kendaraan yang lewat di situ. Lalu begitu kakeknya sudah di pinggir, dia menyempatkan diri untuk membungkuk sebagai tanda hormat.
itu adalah sebuah integritas yang tidak bisa dinilai hanya oleh angka. Luar biasa itu. Nah, ketika kita saksikan juga di negeri ini ada orang yang berani keluar dari keadaan yang begitu-begitu saja, lalu bahkan risikonya saya tidak butuh. Jadi ada mahasiswa mana UGM apa mana itu yang KKN di luar negeri, di luar Jawa. Kemudian dia tidak kembali karena dia hatinya tertambat sama daerah itu. Banyak sekali yang harus diubah di daerah itu. Banyak rakyat miskin di situ yang standarnya sangat jauh. Lalu dia berpuluh-puluh tahun mengabdi di daerah itu. KKN betul ya itu. KKN ini beneran. Tahun berapa? Tahun 85 apa 8? Makanya saya tadi bilang antara UGM atau ITB. ITB kalau nggak salah, bukan UGM. Yang penting dia benar KKN. KKN gitu benar. aja. KKN benar. Bukan KKN drama-drama, bukan. KKN benar. Masih aja dia itu. Enggak, soalnya teman dia ada. Iya. Ada yang ngaku KKN ternyata enggak sebetulnya. Teman dia kan. Nah, itu Oke. Bukan, dia kan UI. Iya. Pak Jaka kan enggak, maksudnya teman pergaulan. Teman saya juga ada. Gitu. UNS Solo. Saya UNS. Yang begitu juga. Tapi ini yang dari ITB kalau nggak salah. IPB. IPB. Institut Pertanian Bogor. Bukan Institut Publisistik. Bukan. IPB waktu itu masih IPB, bukan IPB University, bukan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa ada sebetulnya warisan-warisan baik dari orang-orang baik, dari contoh-contoh baik, negarawan-negarawan baik, yang membentuk sebuah lanskap moral, lanskap tanggung jawab, lanskap berkorban yang tidak pernah berhenti. Seperti kayak mata air itu di Republik ini. Nah, apa yang dialami oleh Mbak Tias ini, yang kemudian mungkin juga ini menjadi bagian dari sebagian orang yang tadi belum memenuhi kewajibannya kepada negara ketika beasiswa sudah dikucurkan, itu adalah potret bagaimana mestinya kita ini mengawali semuanya itu dari urusan moral dulu, urusan yang apa dulu itu revolusi mental dulu. Betul, revolusi mental itu harus dimulai sejak dini dulu. Dan dia bukan sebagai proyek gitu. Kalau revolusi mental jatuh ke proyek, ya hasilnya nanti duit. Proyek itu nggak akan pernah berhasil. Tapi kalau dia berwujud gerakan, akan berbeda. Antara proyek dan gerakan itu dua hal yang berbeda. Nah, gerakan itu kan tumbuh berkembang dari bawah, lalu diserap dari atas, ketemu di tengah, itu menjadi gerak bersama-sama. Nah, para penerima Wardi LPDP ini mestinya kan juga awal disadari bahwa suatu saat Anda harus kembali setelah selesai, Anda harus mengabdi, dan kalau perlu Anda berkorban. Nah, rela berkorban ini yang sekarang agak susah kita temukan. Atas nama apa? Banyak padahal orang-orang yang siap berkorban bukan siap, yang memang sudah berkorban dalam sunyi ya, tanpa sorot kamera, tanpa gegap gempita pemberitaan, yang ternyata kita temui itu ada yang nanam pohon, ada yang kemudian bakau, ada yang menyelamatkan terumbu karang, banyak lagi, ada yang di bidan-bidan di pelosok-pelosok. Ada yang berisiko dengan nyawa, tetapi dia tetap melakukan itu. Ini adalah sosok-sosok hero, pahlawan dalam sunyi yang sudah beres ini. Ini mestinya yang harus diperhatikan oleh negara itu ya orang-orang seperti ini. Nah, berangkat dari kasus Tias ini, maka ya dari aspek negara itu harus ada evaluasi. Iya, makanya apa yang dilakukan oleh Tias ini kan buat saya adalah paradoks. Dia mendapatkan biaya dari negara, setelah itu dia menjauh dari identitas kebangsaan. Kan kira-kira seperti itu kan. LPDP sebagai penyelenggara ya, atau sebagai pemberi beasiswa harus membuat
aturan sedemikian rupa sehingga orang itu ketika mendapatkan beasiswa itu bukan sekadar nilai materinya yang diberikan gitu loh, tetapi juga ada identitas kebangsaan, pengabdian, nasionalisme dan sebagainya gitu loh. Tetapi ini kan potret yang jelas kita lihat bahwa itu tidak terjadi gitu. Apalagi masih banyak para penerima beasiswa LPDP itu yang tidak kembali gitu kan. Itu kan satu persoalan yang sangat serius. Nah, yang harus diperbaiki LPDP-nya atau mental para anak-anak bangsa ini gitu yang mendapatkan beasiswa. Ya kalau mental itu kan semuanya tergantung ke masing-masing individu ya. Meskipun tapi bisa dijadikan gerakan. Iya ya, meskipun di awal umpamanya harus ada catatan-catatan khusus bahwa soal kebangsaan, soal nasionalisme harus menjadi yang utama. Tetapi itu kan lagi-lagi kembali ke individu. Jadi ya sebenarnya sistemnya dulu kalau menurut saya. Jadi LPDP bisa dibenahi secara lebih masif, termasuk tadi Mas Kuar sebut itu soal pengawasan. Mungkin kalau Tias ini tidak mengupload apa yang dia sampaikan, mungkin LPDP juga tidak kok bahwa suaminya itu belum memenuhi kewajiban. Iya. Ini kan karena netizen yang over searching tadi itu. Tapi ada bagusnya. Ada bagusnya, betul. Jadi ya kita juga mengkritik LPDP-nya. Terus selama ini kemana? Masa dia tidak punya data, oh ini orang anak ini sudah selesai, tapi dia memenuhi kewajibannya. Bagaimana dia harus tetap menagih? Itu kan ditagih baru setelah ini viral kan? Betul. Yang katanya bisa sampai, berapa kalau dihitung itu bisa sampai 2,6 miliar. Itu bukan angka yang kecil loh, itu duit rakyat loh. Apalagi kalau kita bandingkan meskipun agak jauh ya perbandingannya. Bagaimana kita lihat waktu itu di Ngada, seorang anak, dia bunuh diri karena tidak bisa membeli buku dan pena, itu kan ironis betul gitu. Kita mengeluarkan uang miliaran, bahkan total LPDP 2026 itu kalau tidak salah ada dana baru 13 triliun yang katanya dari hasil sitaan kemarin apa tuh korupsi CPO itu, ya. Tetapi yang dihasilkan ya kita berharap lah yang dihasilkan itu orang-orang yang betul-betul pintar, terdidik, tetapi nasionalismenya ya tidak berkurang sedikit pun. Tetapi kan kita juga tidak bisa menutupi fakta bahwa ada juga penerima LPDP yang nasionalismenya dipertanyakan. Paling tidak publik mempertanyakan, termasuk Tias ini kan. Ya dia bidang dalam klarifikasinya, dia tidak bahwa nasionalismenya, cinta terhadap tanah airnya tidak berkurang, tapi apa yang disampaikan ke publik di medsos itu kan ya membuat publik itu ya meragukan gitu loh, dengan gayanya yang begitu kok ini begitu kesannya tuh sangat kontras merendahkan dengan Indonesia. lagunya Ibu Sud itu yang diciptakan Ibu Sud, Tanah Airku itu yang selalu dinyanyikan ketika selesai pertandingan sepak bola itu. Padahal itu Ibu Sud berapa bulan saja, satu bulan lebih sekian lah di luar negeri kan, waktu itu diajak oleh Presiden Soekarno. Tapi kemudian di situ kerinduan yang sudah teramat sangat dia tumpahkan menjadi sebuah lagu, Tanah Airku Tidak Kulupakan, kan terkenang selama hidupku kan, biarpun saya pergi jauh gitu. Ini kan sebuah penghormatan terhadap yang namanya tanah air. Berbeda misalnya dengan Cukup Aku Yang Jadi WNI, anak-anakku jangan. Terus udah begitu saya pakai paspor WNA yang lebih kuat. Memang faktanya memang kuat. Paspor Inggris itu bisa dipakai untuk bepergian tanpa visa itu di 190 sekian negara. Sementara paspor kita kan baru 88-an negara. Ya, tapi itu kan ketika itu kekuatan. Disampaikan, tapi kan tidak harus mendapatkan biaya negara. Betul, itu menjadi sebuah ironi kan itu. Dan kita tidak rela kan. Rakyat itu wajar kalau tidak rela pajak dia digunakan untuk membiayai seseorang yang perilakunya atau sikapnya seperti itu. Padahal ketika melamar atau mengirimkan proposal untuk mendapatkan beasiswa kan dia
menuliskan tanda tangan profiling, terus bagaimana pengabdian dia untuk negara seperti apa kan? Atau kalau perlu menurut saya harus ada perubahan yang radikal dalam sistem seleksi, di LPDP. Tidak hanya seleksi, kalau seleksi juga banyak yang mempersoalkan kan. Kan pada umumnya penerima beasiswa LPDP itu kan orang-orang yang mampu lah. Karena memang syaratnya menuntut itu. TOEFL-nya harus sekian, apa ya kecerdasan. Terus ada rekomendasi dari tokoh. Kalau orang-orang yang tidak punya di pelosok-pelosok, bagaimana mereka bisa mengejar TOEFL sekian? Untuk makan aja susah. Itu pernah diusulkan oleh anggota DPR yang sekarang Sekjen Partai Golkar itu. Itu Sarmuji. Temannya Mas Gohar itu. Iya, saya pikir itu tahun 2022. Dia persis ngomong seperti itu. Termasuk begini, menurut saya tidak hanya kewajiban harus kembali ke tanah air atau memberikan kontribusi dan pengabdian dengan kurun waktu tertentu, 2N+1. Kalau perlu ikatan dinas. Karena banyak loh lembaga-lembaga pendidikan yang dibiayai sepenuhnya oleh negara, itu ikatan dinas. Jadi kita betul-betul mengikat orang-orang yang dibiayai dari pajak rakyat untuk mendharma baktikan ilmu yang dibiayai dari negara kepada negara. Jadi menurut saya radikal saja. Jadi tinggal pilihan apa masing-masing individu. Toh kalau perusahaan-perusahaan yang memberikan beasiswa ke luar negeri itu umumnya juga ikatan dinas. Perusahaan-perusahaan swasta juga ada ikatan swasta itu ikatan dinas. Kenapa negara tidak bisa menerapkan mekanisme seperti itu? Jadi kita jelas, kita mengeluarkan uang sekian, yang kita dapatkan jauh lebih dari yang kita keluarkan. Tentu saja apa yang kita dapatkan itu yang sesuatu yang berguna bagi rakyat. Karena menurut saya kalau tidak ada perubahan yang radikal, apalagi kalau pengawasannya masih seperti sekarang, kok nanti masih akan bermunculan orang-orang seperti ini. Dan sebelumnya kan juga pernah menjadi polemik yang luar biasa ramai kan. Ingat nggak waktu itu kalau nggak salah Veronica Oman ya, yang dia penerima beasiswa LPDP, tetapi justru bukan seberangan lagi, permusuhan dengan pemerintah karena dia mati-matian membela Papua Merdeka kalau tidak salah itu. Ya mungkin Veronica waktu itu berprinsip sikapnya itu adalah bentuk kontribusi terhadap negara kita. Tetapi kalau negara dan sebagian besar rakyat saat itu ya tidak bisa menerima sepenuhnya argumentasi Veronica, dan kemudian kan Veronica diharuskan mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan kalau tidak salah 770 juta sekian lah, dan itu sudah dikembalikan hasil iuran masyarakat Papua. Jadi ya betul harus ada kalau soal mental ya kita berharap mudah-mudahan mental kebangsaan para penerima LPDP itu semestinya jauh lebih nasionalis dibandingkan orang-orang kita pada umumnya. Seharusnya jauh lebih nasionalis dibandingkan para TKI kita yang bekerja di luar negeri. Mereka tidak mendapatkan fasilitas negara, tetapi justru mendatangkan devisa buat negara. Mereka digaji di luar negeri, kemudian gajinya dia remitansi kembalikan ke dalam negeri, menghidupkan perekonomian kita mendapatkan devisa tanpa harus mengeluarkan apa-apa. Bahkan ya mereka kan biaya sendiri para TKI yang ke luar negeri itu. Bahkan di Prasana sini kan. Iya, makanya layak disebut itu pahlawan devisa kan. Pahlawan devisa. Jadi ya itu semoga ini menjadi kejadian yang terakhir sehingga LPDP itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, tidak hanya membiayai orang-orang yang dalam tanda kutip ya mau enaknya saja, tetapi tidak punya rasa terima kasih. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan medsos ini makin banyak juga yang terbongkar gitu loh, dengan ketidakmampuan mereka mengendalikan diri, yang tidak memiliki sensitivitas sosial gitu, sehingga dengan mudahnya pamer segala sesuatu yang seharusnya itu memang wilayah privat kan gitu. Privat. Mas Gohar, ada yang mau ditambahkan? Ya, intinya adalah begini. Harus dari dua pihak ya. Ini juga sekaligus momentum bagi negara, LPDP, atau apapun lembaganya yang ada di negeri ini untuk menciptakan ekosistem
Jadi negeri ini harus menjadi negeri yang hangat untuk mereka-mereka yang kembali. Negeri yang hangat untuk mereka-mereka yang kembali itu maksudnya begini. Setelah mereka kuliah, ketika mereka ke Indonesia, mereka tidak tengok-tengok, kalau orang Jawa Timur bilang tolah-toleh gitu. Tidak harus tolah-toleh saya kemana dan bagaimana saya harus membaktikan diri, ilmu saya nanti seperti apa. Ya, dana riset harus diperbaiki. Banyak sekali riset-riset yang mestinya bisa dikolaborasikan, ya segera kolaborasikan. Ciptakan sistem kerjasama yang kolaborasi yang kuat gitu ya, antara negara, pemerintah, institusi kampus, kemudian penerima beasiswa dan publik, sehingga menerima manfaat dari apa yang dilakukan oleh penerima beasiswa ini. Riset-risetnya dipakai. Misalnya nih saya bicara berandai-andai, meningkatkan dengan teknologi tertentu, membuat sehingga tanaman padi itu tidak harus ditanam 3 bulan misalnya. Dengan teknologi tertentu atau 1,5 bulan misalnya, 1,5 bulan, yang berarti katakanlah bisa sampai ya 8 kali setahun panen. Dan sekali panen ya jangan hanya mampu menghasilkan 6 ton, 7 ton gabah kering panen. Tapi kalau bisa ya misalnya 20 ton gabah kering panen dengan teknologi tertentu. Katakanlah ini sesuatu, dan kemampuan itu mungkin kok. Mungkin saja bisa terjadi. Atau bagaimana misalnya menyiasati iklim gitu. Nah, dengan teknologi apa sehingga tanaman yang tadinya itu mustahil, katakanlah cabai, yang ketika musim hujan itu harganya mengalahkan harga daging 1 kilogram. 1 kilogram cabai mengalahkan 1 kilogram daging, itu kan nggak logis. Nah, ketika itu terjadi, maka dengan kemampuan kapasitas teknologinya, teknologi tertentu, rekayasa tertentu, itu produksi cabai tetap bisa melimpah dan cabai tidak cepat busuk gitu. Nah, hal-hal seperti ini adalah ilmu-ilmu yang bisa diterapkan setelah orang itu kembali. Tetapi ekosistemnya itu juga harus diperbaiki. Intinya adalah berikan ruang yang hangat, ruang yang nyaman, ruang tumbuh yang mumpuni bagi mereka-mereka ini untuk kemudian bisa berkembang. Di awal itu mereka ditegaskan dengan komitmen yang lebih kuat, termasuk komitmen kebangsaan tadi, tapi di ujungnya, di hilirnya itu juga harus diperbaiki tentang tadi itu ekosistem. Setelah mereka pulang itu, mereka harus bagaimana? Kembali ke rumah yang indah juga. Kembali ke rumah yang hangat, ke rumah yang nyaman. Ya, tidak seperti, ya ini kan debatable kan, right or wrong is my country, itu juga nggak semua bisa menerima itu. Atau andaikan matahari terbit dari Barat, kau tetap Indonesiaku kan ya. Ya itu sebuah nasionalisme yang ya patut kita hargai, tetapi mungkin penerjemahannya harus lebih jelas gitu, lebih visual. Intinya adalah harus ada yang namanya timbal balik gitu. Mau ditambahkan? Ya, singkat saja menurut saya begini. Kita prihatin terhadap kondisi negara kita boleh. Kita gelisah terhadap masa depan negara kita bisa, tapi menurut saya jangan merendahkan, jangan meremehkan. Kita mengkritik para elit-elit negara kita memang semestinya kita lakukan, tetapi kalau kemudian menganggap merendahkan negara, itu kok menurut saya ya keterlaluan sih menurut saya. Jangan membocori kapal sendiri. Ya, makanya saya bilang tidak tahu terima kasih. Kan soal terima kasih. Elit-elitnya kita kritik karena memang masih banyak elit-elit yang ya justru menyakiti rakyat kan. Tetapi kalau sebagai sebuah negara, ya menurut saya Indonesia itu memang tanah tumpah darah kita. Ya menurut tidak boleh kita jelek-jelekan, tidak boleh kita rendahkan. Ya kira sih itu. Dan untuk para penerima beasiswa LPDW, kalian adalah
orang-orang terpilih yang dibiayai oleh negara, oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat, maka tunaikanlah tanggung jawab itu, makmurkanlah negeri ini. Karena harapan kita kan ditumpuhkan kepada pundak-pundak mereka. Jadi kan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemari pahlo Cinawi, toto tentrem kertorajo. Cukup ya. Baik, Sobat BIN Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.